Nih lihat ya teman-teman ya, banyak banget ada klakson-klakson ini dari Mitsuba, Proudhorn, terus ada Devi juga. Jadi teman-teman kalau mau nyari Devi itu di sini, ini adalah authorized dealer dari Devi Indonesia. Tuh, ini juga banyak banget velg, velg yang race segala macam juga ada di sini. Terus ada barang-barang Spoon, barang-barang Mugen, KNN, segala macam lah, pokoknya lengkap lah di sini lah. Perbedaan shockbreaker Profinder nih sama shockbreaker standar, ini bisa di setel nih buat keras empuknya, si dampernya. Jadi katanya sih mobil akan bisa lebih stiff. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Elite Indonesia. Kali ini di Elite Vlog. Nah, hari ini gue akan jalan menuju ke Asko Motorsport, ditemani sama Mas Jawir, sama Mas Yadi. Halo. Nah, jadi ini nih kita lagi naik Innova-nya Bronto, iya gak? Nah, kemarin tuh gue ngobrol sama dia kalau Innova itu handlingnya agak kurang enak. Nah, sekarang kita mau ke Asko Motorsport untuk pasang namanya balance arm gitu. Katanya kata Mas Renner dari Asko Motorsport ini bisa meningkatkan kestabilan dari mobil Innova kalian, atau enggak merek yang lain ya teman-teman ya, karena banyak untuk balance arm ini ada untuk beberapa mobil lah, tapi lebih banyak untuk SUV yang mobilnya terbilang lebih tinggi, jadi mungkin body rollnya agak gede gitu. Jadi nanti kita akan sekarang udah kita rasain nih ya. Sekarang kita lagi di flyover Casablanca yang jalannya udah mulai goyang-goyang ya kan. Ini kita udah rasain sebelum pakai balance arm. Nanti kita akan cobain pas saat mobil ini sudah dipasang balance arm, dan apa sih balance arm itu, kegunaannya untuk apa, bentuknya seperti apa. Nanti kita akan ngobrol sama teman-teman dari Asko Motorsport. Jangan kemana-mana, tonton videonya. Oke teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk support kita juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, sama di Elite sebenarnya punya TikTok ya dia? Iya dong. Yoi. Nah, teman-teman yang suka main TikTok jangan lupa untuk follow TikToknya di Elite Indonesia ini. Oke, terima kasih banyak dan jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Sekarang kita udah mau deket Asko Motorsport. Nah, alamat dari Asko Motorsport ini di Jalan Kolonel Sugiono ya, Jakarta Timur nih ya. Jakarta Timur nih. Jakarta Timur. Cipinang benar. Sekarang kita udah nyampe di Asko Motorsport. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Asko Motorsport ini lebih bisa dibilang kayak one stop shopping kali ya. Semuanya ada, dari mulai kaki, aksesoris semuanya ada. Nah, sekarang dan enaknya dia juga punya buat alat spuring. Sekarang kita udah nyampe. Nah, kita lihat dalam Asko ada apa aja. Terus nanti kita lihat gimana sih balance arm itu. Oke? Jangan kemana-mana, tonton videonya. Entertainment. Nah teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Asko Motorsport. Nih lihat ya teman-teman ya, banyak banget ada klakson-klakson ini dari Mitsuba, Proudhorn, terus ada Devi juga. Jadi teman-teman kalau mau nyari Devi itu di sini, ini adalah authorized dealer dari Devi Indonesia. Karena kemarin mobil gue itu dapet Devi di Asko Motorsport. Jadi teman-teman kalau mau nyari Devi silahkan mampir ke Asko Motorsport. Terus ini juga ada beberapa barang dari race, wangi-wangian, nah rem juga, nih selang rem segala macam ini dari Hell, juga dari Asko Motorsport gitu. Terus udah, oke kita lihat lagi yang lain ya. Ini masih banyak banget barang-barang yang lain. Ini bener-bener yang tadi gue bilang teman-teman, ini adalah one stop service. Jadi semuanya ada, shock breaker ada, coilover ada, nih kayak, dan di sini juga bisa pesan barang-barang dari Jepang. Jadi gue tuh kit pandem gue dan kit JS Racing-nya Bronto itu semuanya dari Asko Motorsport. Kayak roll cage Cusco gue juga dari sini gitu. Ini juga banyak banget velg yang race segala macam juga ada di sini. Sudah barang-barang Spoon, barang-barang Mugen, KNN segala macam lah, pokoknya lengkap lah di sini lah gitu. Sekarang kita mau ngeliat nih si balance armnya. Soalnya kan tadi kan gue bilang pengen ganti si balance armnya gitu. Sebenarnya kayaknya enakan pakai ganti shock breaker juga ya. Coba nanti kita tanya nih, ada apa nggak shock breaker di sini buat Innova. Nah, jangan kemana-mana, tetap nonton videonya.
Nah, tadi kan sebenarnya kita cuma mau pasang balance arm doang. Ternyata pas kita lagi kesini, ternyata ASKO nyetok si Profender buat si Innova shock breakernya. Nah, perbedaan shock breaker Profender nih sama shock breaker standar, ini bisa di setel nih buat keras empuknya, si dampernya. Jadi katanya sih mobil akan bisa lebih stiff, nggak limbung lah dengan khasnya mobil tinggi ya, biasanya kan limbung. Nah, setelah ganti shock breaker ini dan si balance arm ini, mobilnya akan lebih enak dikendarai gitu. Pas banget nih, pas shock breakernya ada, terus yaudah deh sekalian aja pasang shock breakernya. Jadi ini adalah shock breaker depannya teman-teman. Tuh, ini ada setelannya, bisa di adjust keras empuknya 1, 2, 3, 4, ada angkanya kan. Nah, kalau ini untuk bagian belakangnya. Ini juga bisa setel 1, 2, 3, 4 ya, adjusternya. Nah, buat teman-teman yang tapi ini hanya shock breaker aja ya teman-teman ya, beda sama coilover. Jadi memang nih shock breaker ini hanya bisa di setel si keras empuknya aja, nggak bisa naik turun, beda sama coilover. Dan kalau teman-teman mau mobilnya agak pendek, setelah ganti ini harus ganti per lagi. Jadi ini mobilnya akan tingginya seperti Innova standarnya. Nanti yang kita lihat pemasangannya. Nanti teman-teman jangan kemana-mana, tetap tonton videonya ya, biar teman-teman tahu nih gimana cara pasangnya. Terus dan nanti kita akan lihat perubahannya, rasanya setelah pakai shock Profender ini dan si balance arm ini, gimana Innovanya rasanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Nah, sekarang shock breaker udah kepasang. Teman-teman bisa lihat shock breaker udah berwarna kuning. Sekarang pemasangan si balance arm. Gue juga baru tahu nih, ternyata si balance arm itu megangnya ke gardan juga. Ke gardan sama ke... Ini sasis ya mas ya? Ini ya? Sasis di samping dari ban serep. Coba nanti kita lihat finishnya kayak gimana. Sama nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Marshall dari ASKO. Nah, Mas Marshall nanti akan menjelaskan fungsi benar-benar dari si balance arm sama si shock breaker ini. Kalau shock breaker udah jelas ya, karena kan shock breaker bisa di-adjust untuk dampernya yang bisa nahan si mobilnya bumpy-nya segimana, nggak terlalu bergoyang lah mobilnya gitu. Nah, sekarang si balance armnya gue penasaran sih, karena balance armnya megangnya ke si gardan masih si sasis belakang gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Marshall. Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Nah teman-teman, sekarang kita udah kepasang si shock breaker Profendernya sama si balance armnya. Nah sekarang kita mau ngobrol sama Mas Regan. Mas, ini kira-kira improvementnya apa sih mas kalau udah ganti si shock breaker sama si balance arm ini? Kebanyakan kalau untuk penggantian shock itu dia pastinya mengurangi limbungnya. Oke. Mengurangi limbungnya. Ya, body roll ya mas ya? Body roll, betul. Ya. Nah ditambahin dengan si balance arm stabilizer itu juga fungsinya memang kan dia kan berdiri sendiri, sisi kanan sama sisi kirinya sendiri ya. Bukan kayak sway bar yang ngikat, jadinya dia benar-benar fungsinya memang untuk meredam sih. Oh gitu. Iya benar-benar. Kalau sway bar itu kan dia ngikat dari arm kiri ke arm kanan. Benar. Jadi kalau ini nggak sendiri-sendiri ya? Sendiri. Nah kalau biasanya kalau orang yang memang ngerti ya, kalau memang apa ya ultra racing atau biasanya dipakai buat di sini sway bar, mau Cusco buat Honda biasanya. Kalau dia ngikat satu sisi sama sisi lain kan kalau belok enak tuh. Iya benar. Tapi kalau buat mobil ini dia ngikut biasanya terlalu keras jatuhnya. Iya, jadi lebih stiff ya. Benar. Soalnya kan mobil ini memang, ini juga tadinya gini teman-teman. Ini mobil ini hanya untuk harian. Jadi kita ngobrol tadi, mobilnya harus stylenya
enak gitu ya nggak sih Betul. Mas? Terus nggak jangan terlalu kaku juga karena mobil masih dipakai harian dan dipakai buat warawiri. Jadi tingginya pun tetap standar, tetap tingginya tetap standar juga. Tapi pengennya nih lebih body yang tadi Mas Regen bilang, body rollnya dikurangin ya Mas ya. Dikurangi. Jadi mobilnya tetap masih bisa handling masih lebih enak lah dari Betul, standar ya, betul. ya nggak sih? Betul, karena kebanyakan kalau ganti shock pasti karakter mobil berubah lah ya. Iya, Udah- pasti. Itu udah pasti. Jadi kalau misalkan dengan penggunaan shock yang baik ya pasti hasilnya juga pasti memuaskan. Iya, benar. Perubahannya signifikan gitu. Iya. Kalau ini sih setelannya ada 4 ya Mas ya? Setelannya ada 4. Itu damper untuk keras Betul. lembutnya. Keras lembutnya. Oke. Kayak sama kayak coilover, tapi Ya, kalau coilover coilover bisa naik 30-an turun. ini cuma 4. Benar. Iya. Sama coilover naik turun ya Mas ya? Ini Benar, kan benar. enggak kan? Ini Enggak. fix kan? Fix. Nah, jadi tadi juga gue udah ngobrol sama teman-teman udah ngasih tahu kalau misalnya teman-teman mau mendekin mobil ini dengan shock breaker ini, teman-teman perlu untuk beli pernya lagi. Pernya lagi. Iya kan? Lowering kit. Ya, lowering kit. Karena kalau ini tidak bisa di setel tinggi rendahnya. Betul. Yang bisa di setel dampernya, keras lembutnya, teman-teman. Betul. Ada 4 klik setelan. Gitu. Udah di sini enak banget teman-teman. Habis pasang udah ada alat spring ya. Jadi teman-teman nggak ada tuh yang miring-miring rodanya ya kan keluar dari sini. Semuanya aman. Sama kayak Estilo kemarin sebelum Yo, disentuh. Estilo kemarin kita sebelum track day kan kita pasang selang rem sama segala macam di sini sekalian spuring. Iya, Biar bisa betul. langsung gas. Iya nggak? Enak. Soalnya Asko ini lengkap banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa pesen barang apa aja. Karena gue kemarin juga yang tadi gue udah bilang, gue pesen Pandem, gue pesen si JS Racing buat F2000, roll bar, bumper, Vario. Itu Betul. semuanya dari Asko. Semuanya dari Thank Asko. you, thank you. Iya, jadi Makasih kita banyak. bisa ngomong kalau Asko itu one stop shopping. Jadi bisa cari barang apa aja yang ready juga banyak dan Ya. kalau untuk order untuk dari luar negeri bisa dibantu ya, Bisa Asko ya. dibantu. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari shock breaker, di sini ada Pro Fender sama ISS. ISS juga di sini ya ada Mas Betul, ya. ISS ada. Betul. Nah, kebetulan Asko ini ada megang ISS Indonesia ya. Betul. Jadi teman-teman kalau buat nyari shock breaker Innova, Fortuner dan lain-lain bisa langsung datang ke Asko Motorsport aja. Balance arm juga di sini ready buat kayak mobil Innova, Fortuner gitu-gitu ready ya Mas ya? Innova, Fortuner, Pajero ya? Oh, oke. Jadi mau mobil SUV yang memang body rollnya Parah. besar nih ya kan, Parah, parah. bener. Jadi bisa diakalin dengan pemasangan balance arm dan shock breaker yang benar kata Mas Regen tadi. Betul. Oke Mas, terima kasih banyak ya Ya, Mas ya. sama-sama, udah Mas membantu Rizwan. untuk masanginnya, terus udah wawancara juga. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya teman-teman, mohon maaf nih kemarin karena selesai terlalu malam ya Wir ya. Iya. Jadi kita nggak bisa ngelanjutin syutingnya. Jadi ini hari lain. Hari ini kita mau ngetes si Innova. Sebenarnya tadi malam sih udah ngetes biar enak, tapi biar Karena- teman-teman tahu aja nih. Karena gelap juga. Iya, jadi nggak kelihatan kalau kita goyang-goyangnya Wir. Nah ini sekarang nih di jalanan Fatmawati. Oke, normal-normal ini Wir, enak, nggak? Kalau di Fatmawati ya. Nah sekarang kita mau menuju ke flyover Antasari yang terkenal banyak sambungannya. Nah, Tuh. Kita akan ke sana. Handlingnya seperti apa? Rasanya seperti apa setelah di-upgrade shock breaker pakai Pro Fender. Dan kita akan rasain gimana rasanya handlingnya, terus rasa di dalam mobilnya setelah kita ganti shock breaker pakai Pro Fender dan pakai balance arm yang kita beli di Asko Motorsport dan sudah sebelum itu kan di-adjust kita juga. goyang-goyang tuh ya Bang. Yoi, kemarin tuh kita tuh Sempat goyang-goyang. agak goyang-goyang banget deh jalannya. Nah, kan kemarin tuh di flyover Casablanca, ya kan? Nah, kita coba tes di flyover Antasari sekarang. Banyak sambungannya juga, sama-sama aja. Iya. Ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton videonya, kita akan lihat gimana rasa Innova ini dan apa sih perbedaannya dengan sebelumnya. Sekarang kita udah di flyover Antasari nih kan? Iya. Jauh sih ya, asik, baru juga Baru naik. ya, sambungannya belum kerasa. Tapi Apa sambungannya udah kerasa sebenarnya tadi? udah. aja. Tapi maksud gue gini loh, biasanya tuh di sini nih sambungannya. Tuh, biasanya tuh lebih yang kayak ngek gitu. Nah, ini enggak. Diem mobilnya. Ini lebih, dan yang enak lagi teman-teman, mobilnya tuh nggak keras, nggak jadi sekaku. Maksudnya kayak kan teman-teman takutnya kan kayak nah ini di samping kita ada expander, itu goyang banget teman-teman, ya nggak sih? Iya. Beda jauh banget. Oh. Tuh dia udah mulai yang kayak kena sambungan nih, tuh ini diem dek gitu, lebih stiff tapi nggak keras Iya. ya, enak sih. Nah nanti kita bisa coba tuh pas belokan sana tuh handlingnya gimana? Ngebut Ya kagak. ya, jangan bahaya sih ya. Bahaya. Ntar ya tumpah mobilnya. Harus ikuti aturan. Guys, gila. Ikuti aturan.
Pasti. Teman-teman juga lihat dong. Tuh. Gitu doang goyangnya. Nggak, ini kan jalanan juga nggak rata ya teman-teman ya. Nggak yang kayak, karena kan SUV itu memang kekurangannya tuh body rollnya sih, biar karena kan bodinya yang besar ya. Iya. Jadi dia goyang banget. Dan Innova juga ini wheelbase-nya panjang nih. Oh ya, benar. Ya kan? Jadi menambahkan si body rollnya ya Ber ya. Betul. Wah gila sih, nggak nyesel sih. Buat teman-teman yang mau Innovanya kayak gini, rasanya silakan mampir ke Asko Motorsport untuk ganti shock breakernya dan balance arm. Bener ya Ber? Udah nggak kayak Innova ya? Kayak apa? Alphard. Anjay. Jadi kalau teman-teman mau Innova rasa Alphard sesuai dengan omongannya Jawir, silakan beli balance arm dan shock breaker. Kalau tetap nggak kayak Alphard, boleh komplain ke Jawir. Karena Jawir yang ngomong, bukan gua. Tapi oke sih, improvementnya sih banyak ya Ber ya. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman kekerasan dengan setelan kayak gini, ada 4 setelan yang bisa di setel dari shock breaker ya, bener ya Ber ya? Iya. Jadi masih bisa di adjust lagi. Ini sih buat gue kebayang, gue penasaran kalau mobil ini dibawa ke yang jalan yang di Bandung gitu. Wah iya tuh, itu kan jalanannya cor-coran tuh. Iya, dan gini juga kan, Iya. goyang juga. Tapi sih di Antasari yang biasanya goyang-goyang gitu ya, enak sih. Ini biasanya di sini limbung nih, enak. Iya, tuh diem. Nah, buat teman-teman yang punya masalah serupa dengan handling Toyota Kijang Innova, bisa mampir ke Asko Motorsport. Nanti tim Asko Motorsport akan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau ini sih menurut gue masalahnya cukup selesai ya. Iya. Dengan penggantian shock breaker Profender yang bisa di-adjust dengan 4 klik keras lembutnya, dan balance arm yang memang dia masangnya tuh di sasis. Jadi berasa banget perubahannya. Nah, selain Innova bisa untuk mobil apa lagi ya? Banyak sih Wir, banyak ada kayak SUV banyak kan, seperti Pajero SUV ya? dan yang lain-lain tuh, Fortuner tuh ada. Jadi silakan langsung hubungi Asko Motorsport untuk yang lebih jelasnya gitu. Nah teman-teman semua, kan kita udah janji ini tadi kan, udah review, udah ngeliat barangnya semua segala macam. Tapi teman-teman jangan lupa untuk support kita semua dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jadi kita bisa tetap bikin konten yang mengedukasi, mencoba mengedukasi ya teman-teman di rumah. Misalnya teman-teman ada kesulitan apa, teman-teman misalnya ada yang penasaran apa, silakan aja ngomong di komen, biar nanti bisa kita bantu untuk membahasnya gitu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan kita tetap terus sehat-sehat semua ya Ber ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.